harus selalu senantiasa bertasbih. Kalimat tasbih gimana bunyinya? Subhanallah, subhanallah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan memuji Tuhannya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Wa yu'minuna bi, dan mereka selalu beriman kepada Allah Rabbil Izzah. Baru dipetikan kalimat yang berikutnya, Allah tambahkan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Di sini Allah mulai menyebutkan golongan pertama manusia yang layak mendapatkan doa malaikat. Dikatakan di sini, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Golongan pertama dari hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan doa malaikat dan istighfar adalah siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya sama Allah, yang yakin kepada Allah sebagai Tuhan mereka, yang menciptakan mereka dan yang menghidupkan mereka. Ibu-ibu, syukurlah kalau hari ini kita masih punya iman. Bersyukur kalau hari ini masih diberikan kekuatan iman. Mohon maaf, saya kemarin pulang 4 hari, berangkat hari Kamis, tadi malam baru datang. Itu saya ngobrol dengan teman saya. Ustaz, tahu nggak si Fulan sakit? Nggak tahu. Kenapa? Sekarang di pembaringan, Ustaz. Lu kenapa? Pokoknya ada accident gitu kan. Sudah lemah, ya tinggal secara medis nunggu ajal. Usia sekarang sekitar 55 tahun lah dia. Itu ternyata saya tanya, tapi dia masih sholat kan? Maksud nggak tahu apa? Ini orang nggak pernah sholat. Saya bilang apa? Allah masih sayang sama dia. Lu kenapa Ustaz? Waktu ada accident, peristiwa kecelakaan, gak langsung mati. Ketika dia sakit pembaringan, maka seluruh teman-teman itu mereka menggalang donasi. Dan parah dia. Dan dia yang pertama diminta apa? Tolong ajari saya tata cara sholat. Lihat, saya pegang kepala. Loh, selama ini kenapa enggak Ustaz? Enggak sholat, enggak pernah sholat. Subhanallah. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesadaran. Untuk apa? Mau kembali kepada Allah. Dia bilang, aku tobat. Dia bilang, alhamdulillah, mudah-mudahan tobatnya benar. Tobatnya tobatan salihah dan shadiqah. Itu yang kita syukuri ibu-ibu. Walaupun kita katakan, kok telat ya, tapi nggak telat istilahnya. Selagi nyawa masih dalam kandungan badan, Allah masih menerima taubat kita. Itu yang harus kita syukuri. Makanya sering ketika saya pernah mengenai kasus seorang yang ingin bunuh diri, itu bilang sama saya gini, Ustaz, doakan saya supaya Allah tidak mencabut iman saya terlebih dahulu sebelum nyawa saya. Banyak kasus ibu-ibu, terutama maaf kaum wanita ini. Di antara sekian banyak pasien yang sering saya kasih konsultasi, itu selalu doa gitu, Ustaz tolong doakan saya, jangan sampai Allah mencabut keimanan saya sebelum nyawa saya. Dan orang ini dulunya tuh ngomong begini, ente tahu nggak dulu tuh Nabi Adam sama Allah kalau ngomong gimana? Allah, sini aku mau ngomong. Padahal nggak ada riwayat Quran ataupun hadis yang mengatakan demikian Nabi Adam tunduk sama Allah. Tapi saya bilang sama kawan saya, bersyukur dia belum mati dan dikasih Allah hidup walaupun sudah terkapar di atas pembaringan. Sudah pakai pempes, nggak bisa makan nasi, hanya bubur. Badan yang dulunya mungkin 50-60 kilo, sekarang tinggal 20-30 kilo. Dulunya gagah, Masya Allah, gantengnya pol. Saya akui itu top marko top. Kalau sudah Allah mengendaki apa? Ini ibu, yang perlu kita garis bawahi, mintakan kepada Allah keimanan kita itu bertahan sampai kita mati. Supaya apa? Kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah. Sehingga jangan sampai kita itu baru kelingan sama Gusti Allah setelah kena musibah. Jangan sampai. Kita nggak ada yang tahu di antara kita itu
Tobatnya kapan? Alangkah indahnya kalau kita itu bertobat kepada Allah Rabbil Izzah sedang dalam keadaan beriman dan baik. Kemarin Ramadan ada jamaah kajian saya laki-laki umur 40 tahun. 40 tahun. Subhanallah, meninggalnya di malam Jumat pas mau tahajud. Qiyamul Lail, Allahu Akbar. Dan dia itu sempat membawa saya naik mobil 2 kali. Yang pertama saya mau kajian, kata Allah mobil yang antar saya gak ada, berhalangan. Dia ke rumah saya, ngobrol akhirnya. Lalu yang kedua, dia rela menyebut saya pakai mobil juga. Loh mas, kenapa? Saya ingin nyari pahala Ustaz. Pas itu pulang dengan saya ada anak sama istrinya. Dia bawa anak yang nomor 2, mas, perempuan. Saya tanya, ini kan dulu pernah ketemu saya mas. Iya, alhamdulillah dia sekarang terima di kampus negeri UNS pada sebut namanya. Oh iya mbak, jalur apa? Alhamdulillah Ustaz, jalur prestasi. Hafidhah dia, hafal Quran 30 juz. Oh, mulai kuliah kapan mbak? Nanti insya Allah habis lebaran. Tapi qadar Allah, ayahnya tidak bisa mendampingi dia. Ramadan minggu pertama atau mungkin 2 minggu, ya. Dia mau tahajud jam 1:30 malam. Awal takbir jatuh dan meninggal dunia. Jadi ibu, Cik Enom yang mati, kok mati Cik Enom? Bukan masih Cik Enom atau masih balita. Setiap orang sudah ada ajalnya. Tapi Allah sudah cukupkan rezeki dia. Dan yang saya bersyukur, dia jadi orang yang soleh. Masya Allah, taat, sangat taat, sangat taat. Di mana ada pengajian dia hadir. Bahkan di mana saya ngisi di sekian tempat di kampung itu dia selalu ada, selalu mencatat di depan terus dulu dia. Dan dia selalu mengatakan, saya ingin anak saya kuliah di Madinah Ustaz, semoga dikabulkan mas. Tapi ajal nggak ada yang tahu. Itu iman. Nah, kembali ke ayat tadi. Malaikat pertama mengatakan kata Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun untuk golongan manusia yang punya sifat iman. Karena iman itulah ibu-ibu yang bisa mempertahankan kita, bisa eksis, bisa istiqomah di atas ketaatan, di atas kebaikan. Kalau kita kemarin puasa nggak punya iman, kira-kira kuat nahan sampai sore? Nggak kuat. Karena banyak tantangan, banyak cobaan. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan bisa bertahan selama sebulan lamanya dan seterusnya. Lalu kembali ke ayat tadi, Allah melanjutkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Kata malaikat, ya Allah, sungguh luas rahmat dan ilmumu yang meliputi segala sesuatu. Malaikat mengakui, malaikat tahu Allah itu maha luas ilmu dan rahmatnya. Ini buktikan ibu-ibu, Allah maha pengasih, maha penyayang. Bahkan Allah sekali lagi, itu teman saya yang mengalami kecelakaan, saking sayang Allah sama hamba ini, masih ditunggu taubatnya. Ditunggu taubatnya. Sementara teman saya tadi ini Ramadan meninggal, sudah taubat dia, sudah soleh, istrinya soleha, masya Allah. Oh lihat, anaknya pernah mondok bahkan, dan sekarang hafidhah. Beda perjuangannya. Yang ini dari awal dia berjuang mati-matian menjadi orang yang soleh dan soleha, istri anak-anaknya. Yang ini tidak. Ini tidak. Sehingga Allah menghendaki menyadarkan hamba yang ini dengan sebuah musibah yang fatal. Tadi masih diberi umur, subhanallah. Dan dia alhamdulillah, kata teman saya, alhamdulillah dia masih ingat dengan nama-nama kita dan dia ingin diajari sholat. Alhamdulillah, saya bersyukur. Semoga terima taubatnya. Lalu kata malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguh maha luas rahmat dan ilmumu yang meliputi segala sesuatu. Faghfir. Lalu mereka kembali berdoa, kata malaikat, lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampunilah ya Allah untuk orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Jalan di sini apa? Islam. Yang mereka istiqomah di atas keislaman ya Allah. Yang mereka istiqomah di atas apa? Keislaman. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak.
berikan ampunanmu ya Allah, berikan rahmat cintamu kepada orang-orang tabu yang mereka bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mereka mengikuti jalanmu. Ini 3 karakter yang akan mendapatkan doa dari para malaikat berupa ampunan. Pertama yang beriman, yang kedua apa? Yang bertaubat, yang ketiga apa? Mengikuti jalan Allah. 3 sifat yang harus kita tanamkan dari sekarang kalau ingin apa? Mendapatkan doa terbaik dari para malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. 3 sifat yang harus saya dan kita semua yang di sini ini menanamkannya dalam diri kita. Hamba yang terus beriman dan istiqomah di atas keimanan, hamba yang gemar bertaubat kepada Allah dalam setiap waktu, setiap detik, ya, dan mengikuti jalannya Allah atau Islam. Jangan pernah melenceng dari keislaman. 3 sifat inilah yang Allah gambarkan kepada kita, yang ulama ingatkan kita. Saya awal sering baca ayat ini, pertama saya nggak ngeh ketika saya pelajari tafsirnya dan hadisnya. Ya Allah, kok saya baru sadar sekarang, ternyata ada 3 sifat yang istimewa yang dimohonkan kepada malaikat, dari malaikat kepada Allah untuk mereka ini berupa ampunan. Faghfir, lihat, ampunan bagi seorang hamba yang mendapatkan dari mereka para malaikat permohonan doa yang indah kalau punya 3 sifat: beriman, bertaubat, dan mengikuti jalannya Allah, yaitu Islam. Innaka antal azizul hakim. Lalu permintaan malaikat yang berikutnya ini lebih indah lagi. Apa kata mereka malaikat? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka kemana? Jannati adnin allati wa'adtahum, surga Aden yang sudah kau janjikan untuk mereka. Ya Allah, ibu-ibu yang minta malaikat bukan seorang ustadz. Karena seorang ustadz, seorang dai mubaligh itu bukan malaikat. Bisa ngapusi, bisa korupsi, bisa maksiat. Tapi kalau malaikat tidak ada ceritanya sing jenenge malaikat bermaksiat, nggak ada.